Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan sebuah refleksi dari pengetahuan dan pengalaman baru yang saya dapatkan dalam modul 1.1 mengenai filosofi dan pemikiran pendidikan dari Ki Hajar Dewantoro. Sebelumnya, perkenalkan saya Desi Hidayati, Guru SMA Negeri 1 Karangsambung. Saya adalah calon guru penggerak Angkatan 8 dari Kebumen, Jawa Tengah. Siapa yang tidak mengenal tokoh karismatik yang dikenal dengan filosofinya Ing Ngarso Sungtulodo, Ing Madyo Mangunkarso, dan Tuturi Handayani ini? Ya, beliau adalah Ki Hajar Dewantoro. Salah satu pahlawan Indonesia yang atas pemikiran dan jasa-jasanya dalam merintis pendidikan umum, beliau dinyatakan sebagai Bapak Pendidikan Nasional Indonesia dan hari kelahirannya yakni 2 Mei dijadikan sebagai Hari Pendidikan Nasional. Kemarin sebelum saya mempelajari modul ini, saya masih menerapkan prinsip-prinsip pembelajaran yang ternyata tidak lagi relevan dengan kondisi sekarang. Saya masih menuntut murid untuk melaksanakan rangkaian kegiatan sesuai rancangan yang telah saya susun. Saya menerapkan kegiatan pembelajaran di kelas sebagai proses mentransfer ilmu dari guru kepada murid. Kemudian menurut saya, murid yang sukses adalah mereka yang dapat melaksanakan dan menyelesaikan rangkaian kegiatan dengan nilai yang baik. Setelah saya mempelajari modul ini, sekarang saya memahami bahwa ternyata peran guru hanya menuntun kodrat anak, bukan menuntut murid untuk hanya patuh pada guru. Kemudian proses pembelajaran yang baik itu terdapat kerjasama dan kolaborasi antara guru dan murid untuk menggali dan mengembangkan kodrat alam mereka. Bahwa pembelajaran yang sukses di dalamnya harus tercipta kegiatan pembelajaran yang bahagia, hingga nantinya siswa selamat sampai kepada tujuan hidup mereka. Banyak perubahan yang saya alami setelah mempelajari modul ini. Di antaranya adalah perubahan pemikiran. Kini saya mempunyai pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana hakikat dari proses pembelajaran yang baik sebagaimana pemikiran yang disampaikan Ki Hajar Dewantoro, yaitu diantaranya menuntun. Guru hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan yang sudah ada pada anak-anak. Kemudian kita harus menyadari bahwa kodrat anak adalah merdeka dan bermain. Sehingga kita dapat menyimpulkan bahwa permainan anak dapat menjadi bagian dari salah satu pembelajaran. Kemudian prinsip menghamba pada anak. Dimaksudkan bahwa pembelajaran sebaiknya berpusat pada murid. Murid bukanlah tabula rasa. Anak bukan kertas kosong. Mereka sudah ada garis samar, dan tugas kita sebagai guru adalah menebalkan garis tersebut. Kemudian budi pekerti, anak sudah disertai dengan pikiran, perasaan, kehendak, dan perilaku. Perubahan yang saya alami berikutnya adalah praktek pada perubahan di pembelajaran saya. Saya mengaplikasikan pemikiran Ki Hajar Dewantoro pada proses pembelajaran di kelas yang berpusat pada anak, kemudian berusaha untuk menggali kodrat alam anak untuk kemudian menyesuaikannya dengan kodrat zaman. Kemudian saya berusaha menciptakan kelas yang menyenangkan. Hal yang akan saya terapkan dari hasil pemahaman terhadap modul 1 ini adalah lebih mengenal dan memahami kodrat alam yang sudah ada pada anak, sehingga saya akan bisa lebih tepat dalam mengambil keputusan saat menentukan langkah yang harus saya ambil ketika menuntun anak. Kemudian saya akan berkolaborasi untuk mengoptimalkan tumbuh kembang kodrat dan laku baik yang sudah ada pada anak. Kemudian saya akan berusaha mencari
cara-cara untuk menciptakan suasana kelas yang bahagia. Demikian pemaparan yang saya sampaikan mengenai refleksi filosofi pendidikan dari Ki Hajar Dewantara. Terima kasih. Guru Bergerak Indonesia Maju. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia untuk kita semua.